Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat, sejahtera, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur pada Allah, siang ini di hari Ahad ini di bulan Zulhijjah menjelang Idul Adha, kita berada di pesantren Al-Kausar, pesantren modern Al-Kausar Muhammadiyah ya Ustadz ya. Bersama kiainya, mudirnya, sahabat kami Ustadz Dafri ya, MHI Ustadz ya, MPDI, Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Sehat ya. Nah, beliau ini banyak ya tanggung jawabnya. Yang pertama tentu ngurusin pondok, yang kedua ngurusin umat masyarakat lewat Bank Wakaf Mikro ya Ustadz ya. Iya betul. Nah, mungkin kita akan tanya-tanya terkait Pondok Al-Kausar dulu. Kenapa disebut pesantren pondok modern Ustadz ya. Dan kemudian sampai mendapatkan dari OJK itu menjadi bank wakaf mikro terbaik itu se-Indonesia Ustadz ya. Baik Ustadz. Salah satu Ustadz ya. Satu-satunya. Nah, baik. Jadi pondok pesantren Al-Kausar ini udah berapa lama Ustadz? Tahun ini sudah 32 tahun. 32 tahun, Masya Allah, tabarakallah. Dan pimpinannya sudah 5 orang dengan Ustadz? Sudah 9. 9. Ya, saya pimpinan yang ke-9. Sekarang jumlah santrinya Lebih kurang 400 lebih. 400. Dan yang saya senang dengan pondok ini, kenapa disebut modern? Izin Ustadz ya? Ya. Biar jelas suara saya. Itu kalau teman-teman lewat di lintas ini, kita dari Riau ke Sumbar, kita arah ke Payakumbuh, itu di Kabupaten 50 kota ini ada negeri, apa namanya ini Ustaz? Harau atau apa nama negerinya? Kampungnya? Ya, Harau ya. Harau ya. Harau. Itu sebelah kiri ada Masjid Taqwa Ustaz ya. Masjid kita. Iya, masjid Masjid kita. Al-Kausar juga Masjid namanya. Al-Kausar ya. Namanya. Dan di depannya sudah banyak berdiri unit-unit usaha. Ustaz. Betul. Nah, apakah ini bagian dari pondok pesantren modern itu, Ustaz? Betul. Karena memang letak kita kan sangat strategis ya. Ya. Di pinggir jalan raya negara, lintas provinsi, kemudian di ibu kota kabupaten. Iya. Dari sini kita ke kantor bupati itu nggak sampai 1 kilo, jadi lebih kurang setengah kilo sampai. Iya. Ya, kemudian daerah ini juga kawasan wisata, Destinasi, Ustaz. destinasi wisata, ada Kelok 9, ada Lembah Harau, Ya. ada Apalo Banda, Ya. ada Torang Saribulan Iya, dekat sini. Jadi kalau akhir minggu, akhir pekan atau musim libur ramai. Iya. Nah, termasuklah warga masyarakat yang mungkin sehari-harinya aktivitas bolak-balik dari Payakumbuh ke Pekanbaru misalnya, Ya. atau mungkin ada yang pulang mingguan sekali seminggu. Misalnya orang Minang bekerja di Iya. merantau Pekanbaru, hari Jumat sore misalnya pulang, sering mampir. Atau orang wisata dari luar daerah ke Harau, pas waktu jam sholat mereka mampir di masjid kita. Jadi kita siapkan tempat-tempat yang bisa semacam rest area lah begitu ya. Iya. Mungkin ada yang mau ngopi-ngopi dulu, ada tempat ngopi kita, atau membeli minuman, atau beli makanan khas oleh-oleh. Alhamdulillah di Al-Kausar tersedia itu semua. Jadi rest area itu bukannya SPBU ya. Justru rest area itu menjadi sarana ibadah ya, Ustaz. Sarana ibadah. Dan sekarang mayoritas dikelola oleh pondok, Ustaz ya. Dikelola oleh pondok. Laundry-nya apanya ya. Ada beberapa unit usaha di samping tempat sarapan pagi,
kemudian kita ada rumah makan, barbershop, ada barbershop, ada pangkas rambut, ada galeri pakaian muslim, ada laundry, ada depot air minum, dan ada minimarket. Nah, dengan santri sekarang berapa Ustadz ya? Lebih kurang 425. 425. Nah, yang paling menarik ya dari Pondok Al Kausar ini ada bank wakaf mikro. Iya. Nah, jadi ini menjadi penelitian banyak dosen, bahkan banyak mahasiswa. Mungkin ada mahasiswa pasca sarjana ya. Iya, betul. Dan dana kelolaannya. Mungkin bisa sedikit cerita tentang bank wakaf mikro, Ustaz? Iya. Kita biasa menyebutnya dengan BWM ya. Iya. BWM, tapi kadang-kadang bisa salah sebut juga menjadi BMW begitu. Oh, BMW dan BWM. Kalau BMW, Ustadz punya BMW kali. Impiannya mudah-mudahan. Amin. BWM nanti Tapi dapat sekarang BWM. BWM, Bank Wakaf Mikro. Baik. Jadi ini sebetulnya adalah program dari pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden kita, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di negeri kita ini. Maka dilakukanlah berbagai upaya, salah satunya dengan mendirikan Bank Wakaf Mikro ini. Kenapa disebut Bank Wakaf Mikro? Pertama, karena memang sistemnya ini melibatkan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi SOP-nya ada semua. izin usahanya itu dari OJK sehingga menggunakan kata bank. Kemudian kenapa katanya ada kata wakaf? Karena memang dananya ini tidak hilang dan tidak berkurang. Dananya tetap ada utuh sebanyak yang diberikan, hanya saja manfaatnya yang digilirkan ke banyak masyarakat. Boleh tahu dananya berapa kemarin, Ustaz? Lebih kurang kita dikasih dana sebanyak 4 miliar 250 juta. Masya Allah, 4 miliar dengan informasi masyarakat tanpa agunan, tanpa bagi hasil ya. Tanpa bagi hasil, tanpa bunga. Al-Qadul Hasan ya. Akad Qardul Hasan dengan prosedur yang cepat begitu ya. Tapi tentu dengan sistem yang sudah ada, yang berlaku ditetapkan. Jadi masyarakat ini tidak perlu menjaminkan apakah itu sertifikat tanah atau BPKB mobil atau yang lain-lainnya, tidak perlu. Cukup dengan fotokopi KTP saja, kemudian punya unit usaha dan punya kemauan yang kuat untuk bangkit ekonominya, insya Allah kita bantu. Yang paling berat itu mungkin fokusnya di pembinaan, Ustaz ya. Betul. Karena sebelum dana diberikan, kabarnya dibina. Dan ada yang menarik itu kemarin gimana ceritanya, Ustaz? Ada uang yang diberikan masing-masing lalu mereka sebetulnya program ini kan tidak sekedar pemberian pembiayaannya, tapi lebih kepada pembinaan dan pemberdayaan. Jadi masyarakat-masyarakat yang menjadi anggota ini, kita sebutnya nasabah, itu tidak lepas begitu saja, tapi betul-betul kita bina. Jadi ada pertemuan mingguan, namanya halmi, halaqah mingguan. Nanti nasabah ini kita kumpulkan di satu rumah, satu tempat, salah satu rumah mereka, lalu kita turun di situ. Jadi ada pembinaan keagamaan, Al-Quran, kemudian masalah fikih misalnya, masalah konsultasi rumah tangga, sampai ke upaya-upaya untuk mengembangkan ekonomi usaha yang ditekuninya. Kemudian untuk nasabah ini memang sebelum kita beri pembiayaan itu ada semacam pelatihan dulu. Sebab ini kan dananya harus dipastikan tetap utuh, tidak boleh berkurang, kemudian tidak boleh hilang. Sehingga nasabah kita yang akan menjadi calon-calon binaan kita ini memang kita dalam tanda kutip kita uji dulu kejujurannya, kedisiplinannya, amanahnya, kemudian termasuk juga kekompakannya dalam satu kelompok. Karena sistemnya tanggung renteng. Jadi nasabah ini memang kita latih ya selama 5 hari, namanya PWK, pelatihan wajib kelompok. Terus nanti ada sistem lah yang kita buat ya untuk menguji amanah dan kedisiplinan itu. Kalau dia lulus ya kita kasih. Tapi kalau enggak ya mohon maaf, tidak kita beri begitu. Ini untuk memastikan, sebab dananya dana wakaf, tidak boleh berkurang, tidak boleh hilang, harus tetap utuh sebanyak itu. Jadi perlu hati-hati dan kejujuran, amanah dan disiplin yang tinggi bagi calon nasabah. Dan ketika kita juga kemarin melihat di lapangan, atas izin Allah dari bantuan dana ini dari Bank Wakaf Mikro,
nasabah ya kita menyebutnya. Alhamdulillah berjalan usaha mereka Ustadz ya. Alhamdulillah hingga saat ini lebih kurang 3 tahun berjalan BWM kita. Nasabah yang sudah kita bina itu sudah ada hampir 600 orang Iya. dengan berbagai macam unit usaha yang ditekuni sesuai dengan geografis wilayah. Di Kecamatan Harau ini umumnya memang usaha pertanian, ladang, kemudian juga ada usaha-usaha kecil-kecilan, home industry, anyaman, bordir, sulaman, rajut, ada usaha jamur tiram, ada usaha makanan khas Payakumbuh, seperti rendang, telur, keripik-keripik, sanjay dan sebagainya. Iya, iya. Dan rasanya ini sebuah program yang luar biasa ya oleh pemerintah. Karena belum ada orang yang mau meminjamkan uang tanpa agunan, apalagi tanpa bunga ya. Betul. Justru hari ini prakteknya banyak dengan rentenir. Betul. Tapi ini sudah dibina, tak perlu agunan, kemudian dapat plafon tuh paling tinggi sudah berapa Ustaz? Paling besar itu 3 juta. 3 juta dan alhamdulillah ya bisa dimanfaatkan Ustaz ya. Ya. Dan menjadi tanggung jawab ya, tanggung renteng tadi. Dan kemudian menjadi pembinaan. Dan lebih penting juga barangkali SDM di Bank Wakaf Mikro Ustaz ya. Sekarang jumlahnya berapa Ustaz? Ada pengurus itu kita ada 3 orang, ada 1 ketua, sekretaris dan bendahara. Kemudian untuk pelaksana harian ada 4 orang, 1 orang manajer, 1 admin dan 2 orang supervisor. Iya. Ada 4 orang kita yang tetap setiap hari. Dan SDM kita ini betul-betul mau berbagi Ustaz ya dengan masyarakat. Alhamdulillah. Nah artinya program ini yang badan hukumnya LKMS ya. LKMS. Badan hukumnya Koperasi LKMS. Ya. Jika ada di setiap pesantren lalu dibantu oleh pemerintah lewat OJK, berdirilah Bank Wakaf Mikro. Kemudian ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ya Ustaz ya. Dari 4 miliar kemudian terus diputar ya. Terus juga bisa menguatkan sebagai modal untuk perbankan ya. Yang mudah-mudahan nanti bisa fokus di sektor syariahnya ya. Sehingga nanti ada bagi hasilnya, uangnya tidak hilang, tapi kemudian bisa bagi hasil ya untuk dimanfaatkan untuk SDM ya. Tapi kita belum menyebutnya nazir Ustaz ya. Masih ya karena dia adalah petugas seperti koperasi ya, BMT. Nah, mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut. Bagi kita yang mau melihat langsung manfaat dari Bank Wakaf Mikro Al-Kausar ya, brandingnya adalah pesantren Al-Kausar, maka bisa hadir di pesantren Al-Kausar bersama sahabat kami ya, guru kita Ustadz Dafri, Minister Pendidikan Islam, dan juga beliau sebagai ketua Badan Wakaf Mikro di pesantren Al-Kausar untuk memberikan ya bantuan kepada masyarakat, dana yang telah dikucurkan dan kemudian dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ya, OJK, dan alhamdulillah juga bisa membuka lapangan pekerjaan di kantor Badan Wakaf Mikro itu di samping dananya untuk masyarakat. Sukses terus Ustaz, pesantren Al-Kausar ini. Ya, betul-betul modern ya. Karena telah mengimplementasikan ya sosial itu pada masyarakat. Dan kemudian juga tentunya tidak lupa bagaimana pola pendidikan yang baik di sini menumbuhkan juga semangat entrepreneur barangkali Ustaz. Iya, betul. Ada program kewirausahaan untuk santri kita. Itu memang menjadi salah satu program unggulan kita. Ya karena nasabah-nasabah penerima manfaat dari Bank Wakaf Mikro ini kan para pelaku-pelaku UKM Ustaz ya. Betul. Mungkin santri bisa disuruh melihat berapa usaha-usaha mereka. Ada ya. Sebagai tambahan keterampilan lah ya, siap. Bagi para santri, dan terkadang mereka juga ikut membantu. Kadang sesekali kita adakan semacam bazar lah begitu ya, bazar di sini bersama masyarakat, dan juga santri-santri kita ikut berjualan juga. Jualan ya. Mungkin terakhir Ustadz ada nasihat untuk santri barangkali atau untuk masyarakat yang mungkin nanti akan terlibat dengan Bank Wakaf Mikro. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan nasihat dari Ustadz. Pertama, untuk para santri,
kita di Al-Kausar memang melatih santri kita itu punya mental pebisnis, Oh, mental bukan pebisnis. mental pengemis. Mental pebisnis, bukan pengemis. Masya Allah, Jadi tabarakallah. mental pebisnis ini maksudnya adalah para lulusan-lulusan nanti diharapkan orang-orang yang punya kemampuan, keinginan kuat untuk bisa berwirausaha, membuka lapangan pekerjaan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain Masya Allah. atau meminta-minta kepada orang lain. Baik. Jadi meskipun tamat pesantren, dia punya keterampilan sendiri. Makanya di Al-Kausar itu ada 4 program unggulan kita. Pertama adalah kemampuan berbahasa asing. Ada 4 bahasa di Al-Kausar, Arab, Inggris, Mandarin, dan Jepang. Yang kedua tahfiz Al-Quran, targetnya 30 juz sampai tamat. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan IT, karena kita memang mengusung konsep pondok modern dengan konsentrasi desain grafis. Kemudian yang keempat itu adalah entrepreneur. Jadi memang di Al-Kausar ada istilahnya santripreneur. Sekali sebulan biasanya atau sekali 2 bulan, memang santri ini ada hari semacam market day lah begitu ya. Hari mereka itu saling berjualan, saling membeli. Logikanya kalau ini diterapkan ya masif di seluruh sekolah di Indonesia ini, 1 kali aja sebulan misalnya, 1 kali sebulan, maka 1 tahun santri itu akan punya pengalaman 12 kali dalam setahun dalam transaksi jual beli. Untuk tingkat SD saja 12 kali 6 dalam 1 tahun berarti sudah 72 kali punya pengalaman transaksi jual beli. Itu di SD saya sudah 72 kali. Tambah lagi 6 tahun di tingkat SMP SMA, berarti sudah 144 kali. Saya kira pebisnis besar itu tidak butuh pengalaman 144 kali untuk menjadi orang hebat, menjadi orang kaya. Mungkin cukup di 4 kali, 5 kali mereka sudah tahu. Begini cara berbisnis yang baik, begini cara mendapatkan untung yang baik. Jadi saya kira konsep santripreneur atau market day ini baik untuk diterapkan di sekolah-sekolah dalam rangka melatih, membimbing dan menumbuhkan jiwa mental pebisnis tadi, bukan mental pengemis. Hari ini kan banyak kita lihat para bahkan sudah sarjana sekalipun tamat itu masih bergantung kepada orang tua, hariannya masih meminta uang jajan untuk isi paket pulsa. Tapi kalau dengan begini, bahkan dia bisa membiayai dirinya sendiri, bahkan juga orang lain. Mungkin itu adik-adiknya dan seterusnya. Luar biasa ya, santripreneur. Bahkan di Riau itu ada satu pesantren Ustadz, namanya Aufia, ingin melahirkan ulama-preneur. Ulama-preneur. Nah, mungkin yang kedua nasihat Ustadz untuk pengelola badan wakaf mikro, Ustadz, kan ini harus sabar dalam membina, termasuk mungkin nasihat kepada nasabah penerima daripada dana tanpa bunga ya, tanpa ini, dan luar biasa ta'awunnya di sini Ustaz. Mungkin ada nasihat Ustaz bagi pengelola bank wakaf mikro dan bagi nasabah penerima manfaat. Untuk para pengelola kita, ya pertama kita mengucapkan terima kasih atas perjuangan, pengabdian, kita sebutnya adalah jihad berebut amal di Al-Kausar ini. Meskipun dengan kafaah yang tidak seberapa begitu, karena hanya mengharapkan nisbah bagi hasil saja, masih tetap bertahan. Sudah 3 tahun berjalan. Di tempat lain ada setahun itu 3 kali gonta ganti. Kita alhamdulillah sampai hari ini masih tetap komitmen, istiqomah ya teman-teman di BWM, karena memang meyakini adalah ini bagian dari jihad. Kemudian ini adalah ta'awun, karena kita memang di bawah Perserikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sudah terbiasa ya dengan konsep al-ma'unnya, gerakan kepedulian terhadap sesama. Dan juga untuk nasabah kita, pertama bergabunglah bersama kami di BWM Al-Kausar. InsyaAllah prosesnya mudah, kemudian akadnya syariah. Itu yang paling penting, kita selamat dari riba dan selamat dari sistem-sistem yang tidak sesuai dengan syariat Islam gitu. Dengan BWM insyaallah hidup kita akan lebih berkah. Dan tidak lupa pembinaan Ustaz ya. Plus mendapat pembinaan secara rutin dari ustadz-ustadz yang kita turunkan ke lapangan, dan insyaallah ustadznya juga berpengalaman di bidangnya. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khair Ustaz.
demikian ya bincang-bincang kita, podcast kita menimba ilmu dari pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Kausar, sekaligus beliau adalah Ketua Badan Wakaf Mikro, Bank Wakaf Mikro ya yang ada di Sarilama 50 kota Sumatera Barat ini. Satu-satunya di Sumatera Barat. Masya Allah. Ya. Terima kasih, semoga kita mendapatkan edukasi terkait dengan Bank Wakaf Mikro tanpa agunan, kemudian ada pembinaan, dan kemudian tanpa bagi hasil ya. Jadi kalau pinjamnya 1 juta, kembalinya 1 juta. Dan Alhamdulillah ini terus digulirkan dengan jumlah yang cukup banyak. Ya. Manfaatnya itu sudah lebih kurang 1.600.000.000. Nah, 1.600.000.000 penerima manfaat dari Bank Wakaf Mikro Al-Kausar yang ada di Sumatera Barat ini. Ini percontohan rekomendasi oleh OJK. Yang kedua, beliau juga tadi berpesan ya Ustadz ya, untuk adik-adik kita, jadilah ya yang nanti belajar di pesantren, santripreneur Ustadz ya. Santripreneur yang menjadi mental pebisnis bukan pengemis. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pesantren Al-Kausar maju Ustadz. Amin. Dan juga ya terus membantu masyarakat melalui ya lembaga keuangan tadi Bank Wakaf Mikro ya. Nah demikian bincang kita, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari saya Abi Yudi, Dai Trainer. Jangan lupa Ustaz ya, kalau bermanfaat silakan di share nanti, like dan subscribe. Iya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berbagi, ayo peduli.